Udah kelihatan layar saya? Sudah Pak, sudah kelihatan. Oke, iya. eh, saya akan membahas ini, ya, intro to digital marketing landscape ya. Sebelum kita masuk ke dalam apa namanya ekosistem, salah satu ekosistem bisnis di dunia digital seperti itu. Nah, sebelum saya mulai, saya pengen tahu nih eh, jawaban teman-teman gitu. Apa bedanya marketing sama sales? What is the difference between marketing and sales gitu? Apa tuh kira-kira bedanya? Silakan. Ya, Lucky Rahmania, silakan. Gimana? Kalau menurut saya, marketing itu lebih gimana cara kita masarin suatu produk atau suatu jasa yang kita tawarin gitu. Nah, kalau sales tuh lebih ke cara kita ngejualnya gitu sih, Pak. Oke, masarin dan menjual gitu. Bukannya ketika kita menjual juga kita juga memasarkan. Gimana kalau Tapi menurut yang kamu? tapi kalau menurut saya, marketing tuh lebih ke teknik-tekniknya gitu loh. Nah, kalau sales tuh yang di lapangan, makanya ada atau apa tuh SPG gitu yang di lapangannya. Oke. Nah, ini kamu panggilannya siapa? Dipanggil Saya dipanggil Lendra, Pak. Lendra. Oke, Lendra. Terima kasih, Lendra ya. Kenapa Lendra tidak on cam? Rusak kameranya. Saya lagi sakit, Pak, nggak bisa duduk, maaf banget. Oh gitu, oke. Eh, Semoga lekas sembuh ya, Lendra ya. Oke, terima kasih Lendra. Itu jawaban dari Lendra. Yang lain silakan. Another thought Eh, gitu. Ya, Kalau gimana menurut Kayla? saya, marketing tuh bertujuan buat menciptakan permintaan dan kesadaran merek, Pak. Dan itu jangka panjang. Terus melalui strategi, analisis pasar, dan promosi. Sedangkan sales tuh berfokus pada transaksi dan penutupan penjualan atau jangka pendek secara langsung kepada pelanggan, Pak. Oke, next pertanyaannya begini Kayla gitu. Kenapa di Indonesia sales sama marketing kok kayaknya lu kerja marketing aja kayaknya marketing tuh kayaknya gimana gitu. Maksudnya kayak eh, sorry nih gitu tanda kutip kayak lowly level banget gitu. Padahal company itu nggak akan bisa jalan gitu kalau nggak ada penjualan kayak gitu. Ini mau gaya-gayaan orang finance mau gaya-gayaan kalau dia mau gaya-gayaan kalau nggak ada jualan ya gimana mau gaya-gayaan kayak gitu ya. Nah pertanyaannya adalah marketing sama apa namanya kenapa di Indonesia marketing sama sales tuh kayak satu gitu. Mungkin marketing tuh bahasanya keren kali ya, Pak, di mata orang Indonesia. Jadi ya marketing tuh orangnya kerja kerja di kantoran gitu-gitu, Pak. Mm-mm. Kalau sales kerjanya di jalanan gitu. Iya kayak nyebarin brosur gitu-gitu gitu, Pak. Nyebarin browser kan part of marketing juga ya. Nyebarin browser Iya, ya kalau nyebarin browser makanya, gitu. Pak. Oke. Mm. Makasih Kayla. Yang lain silakan. Ada lagi yang mau memberikan apa namanya eh pemikirannya gitu, sumbang sih pemikiran silakan. Naila, Naila. Izin mengulang pertanyaannya dulu, Pak. Tadi pertanyaannya kenapa marketing kayak pekerjaannya diremehkan gitu ya, Pak? Kan Betul ya bukan? kelihatan kayak remeh gitu, terus dijadiin satu gitu, marketing sama sales ya udahlah, marketing sama sales satu aja gitu. Nah, kenapa kayak gitu? Kalau menurut saya sih mungkin karena udah stereotip dari masyarakat, Pak. Karena
orang kalau mikirnya marketing tuh langsung arahnya ke oh sales. Padahal sebenarnya tuh beda. Marketing itu yang bagian buat ngatur, sedangkan sales tuh bagian yang buat ngejualin. Dimana kalau sales itu kan dia ada targetnya kan Pak. Maksudnya gunanya sales ini tuh biar penjualannya itu mencapai suatu target. Sedangkan kalau marketing tuh agar produk tersebut bisa dikenal dan disebarluaskan. Jadi menurut saya itu karena stereotip juga dan lagi pembelajaran soal marketing itu orang-orang tuh mikirnya kayak oh bisa nih belajar tanpa harus pendidikan formal. Jadi bisa aja belajar melalui YouTube dan lain-lain. Dan ini saya ngambil pengalaman juga dari kehidupan nyata di mana sempat ada beberapa orang yang remehin saya karena saya ngambil pemasaran digital. Itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Iya, terima kasih Naila gitu. Ini, ya nggak tahu dia gitu. Ya, sampai sekarang saya masih melakukan aktivitas digital marketing ya teman-teman semua gitu. Di posisi saya sebagai direktur IT ya. IT sebenarnya jangan bilang IT kayak IT bisa betulin kipas angin, kompor gitu, enggak ya. Gitu IT juga banyak gitu. Sama kayak ilmu manajemen. Manajemen tuh ada keuangan, pemasaran semuanya gitu. IT juga ada banyak gitu. Ada server gitu kan, ada development gitu kan, ada QA kayak gitu. Ada banyak hal ya gitu. Nah, di kesibukan saya masih jadi dosen dan juga jadi direktur perencanaan dan IT, saya juga masih dipercaya gitu untuk ngerjain digital marketing gitu. Karena based on data gitu, revenue generator terbesar datang dari digital marketing gitu. Jadi kalau ada orang ngelihat digital marketer itu kayak kerjaan apaan tuh? Yes, udah biar money talks ya, biar duit yang berbicara kayak gitu. Ya gitu kan. Ya. Nah, jadi biarin aja gitu ya kan. Emang tadi kan saya bilang gitu. Mungkin finance terlihat keren gitu. Tapi pertanyaannya adalah finance bisa cari duit nggak? Saya tanya. Nggak bisa gitu. Dia cuma bisa ngatur uang gitu. Ya. HRD, dia bisa nyari duit nggak? Nggak bisa. Dia cuma bisa ngatur orang gitu. Kalau kita nggak jualan, kita nggak expand bisnis, itu ngegajinya dari mana gitu? Nggak mungkin kan tiba-tiba ada Bill Gates datang nih uang buat perusahaan kamu gitu nggak mungkin gitu. Bill Gates juga mikir-mikir gitu kecuali kamu bagian dari yayasan Bill Gates ya gitu ya nggak oke. Ya terima kasih buat teman-teman semua buat eh, Naila buat Keila sama Lendra ya yang udah apa namanya sharing eh, sedikit di intro gitu kenapa marketing gitu kan. Jadi secara sederhana begini teman-teman, marketing itu cari leads. Dia tuh kan ngasih exposure ke masyarakat gitu kan, ngasih exposure ke masyarakat. M- Memberikan apa namanya, memastikan masyarakat itu membutuhkan gitu. Masyarakat tertentu ya dalam tanda kutip audiens membutuhkan produknya. Ketika leads itu sudah didapatkan, maka tugasnya siapa? Tugasnya sales untuk melakukan apa? Melakukan eksekusi gitu. Ya, nggak mungkin sales jalan nawarin Samsung Galaxy Z Fold atau Samsung Galaxy Z Flip ke misalnya, yang penting disuruh jualan dia jangan aja dia datang ke anak TK gitu. Anak TK juga nggak ngerti gitu ya karena bukan audiensnya gitu. Atau jualan ini jualan alat susu perah sapi gitu, jualannya di Sudirman. Orang Sudirman nggak butuh apa alat perah sapi gitu ya. Nah ini kan namanya targeted marketing kayak gitu ya. Nah jadi setelah leads itu didapat di closing sama sales, sales tahu. Jadi dia nggak apa nggak deh. Ini kan sales itu kalau jalan pakai duit ya. Maksudnya harus jalan ke tempat calon kliennya dia, itu harus naik mungkin naik Grab atau apa gitu atau naik kendaraan pribadi gitu yang di reimburse sama bosnya sama perusahaannya gitu. Itu kan pakai duit ya, pakai duit. Ya kalau misalnya sporadik kayak gitu, uang kita habis untuk operasional aja, hasilnya nggak ada gitu. Tapi dengan kita sudah melakukan profiling, kita bisa dapatkan at least efisiensi dan juga efektivitas kegiatan dalam kegiatan bisnis kita teman-teman semua. Oke, kita lanjut. Ya, ya. Jadi gini, marketing itu secara umum punya dua fungsi teman-teman semua. Yang pertama ada product marketing sama marketing communication. Kalau kita ngelihat apa tuh product marketing? Product marketing itu teman-teman semua adalah objektifnya ya, tujuannya adalah mencapai product market fit.
Apa tuh product market fit gitu? Product market fit itu memastikan siapa sih yang butuh produk atau service kita, ya. Memastikan siapa yang butuh, siapa audiens, profil audiensnya seperti apa yang yang membutuhkan eh, produk dan juga service kita, ya. Kalau di sini kan dibilangin in simple terms gitu, understand why people are willing to buy your products and services gitu ya. Jadi eh, memahami kenapa orang mau beli produk sama jasa kita, ya. Nah, apa tugas dari produk marketing tim ini? Ya, produk marketing tim ini bertanggung jawab untuk mendevelop position dari produk tersebut atau service tersebut atau brand tersebut, lalu mendeliver message kepada audiens, ya. Ya. Lalu berikutnya memberikan competitive differentiation antara satu produk yang sama dengan produk kita, ya, produk atau service kita. Misalnya kayak sekarang kan banyak banget mobil listrik. Kenapa saya harus beli BYD gitu? Kenapa saya harus beli yang baru? Kemarin saya ngeliat mobil Beijing, ya, Beijing itu kayaknya dari Cina udah pasti gitu. Ya, Beijing, abis itu ada namanya Jayco, udah banyak deh mereknya, udah beda-beda ya. Biasanya kita ngeliat merek mobil tuh kalau nggak Toyota gitu kan, Daihatsu, Hyundai, ya. Kia nih sekarang tiba-tiba ada merek Beijing, Jayco, BYD gitu. Ya. Nah, apa yang memberikan selain harga gitu? Kira-kira di harga yang sama, oke kita compete di harga yang sama. Kira-kira apa bedanya? Nah, kita harus bisa mendeliver message itu. Dan yang paling penting adalah enabling the sales and marketing teams. Marketing teams ini tadi, yang satunya lagi kan tadi satu kan product marketing, satu lagi markom ya. Ini maksudnya enabling markom teams to ensure gitu, memastikan mereka tuh align gitu sama kegiatan ini. Karena kegiatan ini akan menghasilkan efficiently, maksudnya secara efisien untuk mengenerate and close opportunities. Karena kita nggak sporadik, teman-teman semua. Nah, biasanya diisi role ini oleh product marketing manager, CPO, product owner, PO ya, product designer, UI designer, UX researcher, market researcher, and etc. Kenapa? Karena mereka memastikan apa namanya produk ini fit di market gitu. Kalau zaman dulu teman-teman, orang jualan mobil itu antara warnanya putih sama hitam. Marketing konvensional ya. Jadi nggak ada tuh misalnya market ada tiba-tiba eh jadi misalnya saya mau beli mobil zaman dulu, Pak ada mobil warna merah nggak? Nggak ada gitu. Dia bilang kayak gitu aja udah. Kalau kalau lo mau beli cuma ada putih sama hitam. Ya orang yang sekarang kan market driven ya. Makanya kayak sekarang untuk masalah warna aja ada market researcher, ada market research gitu. Ya. Saya ingat banget beberapa kayaknya waktu saya awal masuk UNJ ya, tiba-tiba orang Toyota dari Jepang datang. Jadi dia mau melakukan market research. Memang saya pertama kali makanya saya bilang market research di Indonesia cara kondaknya sama orang luar tuh udah beda sama konsultan-konsultan luar. Karena apa? Dia udah pakai namanya eh, jadi dia akan ngasih lihat gambar, nanti dia akan pakai pergerakan mata gitu, eye movement atau visual movement, yang mana yang dilihat duluan. Sampai segitu terus warna mana yang paling tertarik dan akhirnya muncullah produk, ya, produk yang kira-kira paling mendekati eh, market fit. Nah, itu tugas produk marketing untuk memastikan barangnya cocok nggak di masyarakat. Nah, yang sering kita lihat saat ini yang tadi mungkin kita bahas itu adalah markom sebetulnya teman-teman semua. Tugasnya apa gitu? Acquire itu berarti mendapatkan. Lalu retain, mempertahankan customer. Ya, jadi tugasnya adalah mendapatkan dan juga mempertahankan customer yang sudah ada. Ya, mendapatkan customer baru sama mempertahankan customer yang sudah ada gitu. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan profit. Secara sederhana, ya, tugasnya adalah membuat eh, membangun ya relationship dengan potensial customer dan menceritakan value dari produk or services yang kita punya. Ya, tujuannya apa gitu? Ketika mereka mencari sesuatu kan mereka solving their problem. Mereka mau tahu gimana caranya ini permasalahan bisnis mereka tercapai. Kayak gitu ya. Atau bisa dipecahkan. Sehingga apa? Sehingga ya ketika kita bisa membantu mereka memecahkan permasalahan bisnis, mereka membeli produk kita. Nah, ini kita udah belajar Google AIDA model ya, yang marketing funnel. Nah, ini biasanya diisi sama marketing manager, PR, BD gitu kan, media buyer dan lain-lain nih teman-teman bisa lihat.
Kita akan go through cepet aja. Nah, secara umum eh, kanal komunikasi gitu itu ada dua. Ini kita udah sama-sama tahu ada offline sama online. Kayak gitu ya. Offline berarti tandanya kita pakai TV, radio, newspaper. Nah, masing-masing apa namanya? Iya, tentunya gitu. Kalau offline marketing channel mungkin lebih kredibel ya teman-teman semua. Karena dia sudah dibangun sudah bertahun-tahun gitu. Perusahaannya juga jelas dan sebagainya. Ya. Nah, ini fiturnya kita bisa lihat ya biasanya dia one way communication aja. Terus ya kalau dia naruh iklan di mana? Di TV pun, teman-teman kalau nonton TV ada iklan, apakah teman-teman bisa kasih feedback terhadap iklan tersebut? Enggak. Kayak begitu. Ya, sebentar nih ada gangguan. Ya, berikutnya ya ya TV atau apapun less targeted. Maksudnya apa? Ya teman-teman saya nggak tahu teman-teman masih nonton TV apa enggak gitu. Tapi zaman-zaman mungkin saya dulu itu pasti kalau misalnya prime time-nya TV itu iklan di jam 7 sampai jam 9 malam. Biasanya yang ditargetin siapa? Ditargetin tuh emak-emak pakai sinetron. Makanya sinetron itu nggak mungkin adanya siang-siang gitu. Dan kalau teman-teman lihat ketika dia pasti iklannya nggak mungkin yang nggak relate sama mama pasti iklannya sabun cuci iyalah bunga linsol Jidan nggak respect banget jujur. Main ML loh dia. Gila, respect Jidan. Kan goblok, siapa yang main ML?
Iya, biasa nih eh, nge-glitch ya. Zoom tiba-tiba random gitu. Padahal koneksi internet saya nggak ada masalah ya. Tiba-tiba apa di eliminate ya. Oke, lanjut lagi. Kok hilang ininya? Oke. Ya, itu kalau offline. Kalau online udah jelas teman-teman semua. Ya, baik secara apa namanya? Secara paid ataupun organik ya. Online marketing channel jauh lebih baik. Teman-teman bisa lihat di sini bedanya fiturnya direct and instant feedback gitu. Sangat sangat targeted and specific, low barrier entry ya. Karena apa? Nggak terlalu mahal kayak gitu teman-teman semua. Kadang-kadang entry barrier-nya itu adalah karena kita masuk untuk bisa ngiklan tuh mahal. Dan seperti ini ya, bisa dilihat. Oke. Nah, yang membedakan online, nah key distinction of online marketing channel. Jadi satu satu marketing channel dengan marketing channel lain ya. Kalau pertama acquisition versus retention, kalau teman-teman sih nanti acquiring new customer gitu sebagai first time purchaser gitu kan. Nah, tugas kita adalah kalau ketika ngomongin acquisition adalah mengcapture data teman-teman semua. Mengcapture data dengan cara apa gitu, bisa dengan newsletter sign up atau account creation atau app installation kayak gitu. Nah, channelnya teman-teman lihat di sini ada content marketing, SEO, paid search gitu. Jadi intinya bagaimana cara kita mendapatkan data, mendapatkan leads tadi yang saya bilang. Nah, berikutnya kalau memang udah pernah beli di kita dan udah menjadi current customer kita, tugas kita adalah melakukan retaining gitu. Ya, retain current customer dengan cara apa? Memberikan email marketing yang kemarin kita udah pelajarin kayak gitu ya. Terus menyapa mereka dengan message-message baik itu lewat email juga lewat WhatsApp dan sebagainya ya, atau push notification di app ataupun di browser, dan juga retargeting ads kayak gitu teman-teman semua. Retargeting ads ini adalah ya ya karena kita udah tahu dia suka sama ini ya, kita akan kasih dia porsi lebih banyak untuk melihat iklan yang memang eh, dari apa namanya secara frequently dia pakai tuh barang itu. Nah, bedanya yang berikutnya tadi acquiring sama retention, sekarang organic versus paid. Organic berarti tandanya free ya teman-teman semua, nggak bayar. Ya ini bisa pakai content marketing. Kemarin kita juga udah belajar SEO, ada on page sama off page, tapi kita lebih fokus ke on page-nya aja. Lalu ada sosial media organik ya yang kita bangun gitu. Ya ini udah kita coba juga gitu ya kan, sosial media organik di UTS kita sama CRM. Beda sama paid, ya kita pakai SEM ya, search engine marketing. Kalau teman-teman uh, sering lihat misalnya di sini gitu. Misalnya saya mau nyari uh, apa ya? Misalnya misalnya AI for academic research ya. Nah, ini ada nih biasanya ada ininya. Kalau kalau kita SEO itu kan, nah yang paling pertama berarti ya Elicit, kalau teman-teman lihat gitu. Elicit ya. Nah, yang lainnya, yang lainnya itu dia masih jauh ya di bawah ini. Ya ada Genie AI semuanya gitu. Nah, jadi teman-teman semua bisa lihat tuh gitu, bisa tahu misalnya apa ya gitu. Eh, Misalnya ini eh, running shoes gitu. Ya, tumben nih nggak keluar nih gara-gara ada AI overview kayaknya. Biasanya ada iklannya. Nah, justru ketika kita ngomong running shoes, itu tuh, ini nggak kelihatan ya layarnya. Sebentar, 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 sebentar. Ini membuktikan kalian tidak menyimak saya nih. Karena layar saya apa, teman-teman diem aja. Jadi cuman sekedar dengerin aja. And this is
eh not good at all ya teman-teman semua. Ya, nah ini SEO nih. Maksudnya ketika saya ngetik kata kunci running shoes, maka eh, saya akan dapat ini ya. Maksudnya lihat di sini yang paling pertama itu berarti yang paling bagus penggunaan keywordnya. Sisanya nggak tahu gitu. Oke, lanjut lagi. Itu kalau paid ya. Nah, slideshow. Ya, sekarang bagaimana kita memilih kanal yang tepat? Memastikan kita memakai kanal yang tepat. Pertama ada scalability, ya targeting sama customer acquisition cost. Scalability apa gitu? Ya scalability itu maksudnya how big is the marketing channel you are using gitu. Yang maksudnya adalah berapa banyak orang yang bisa kita capai atau reach. Nah, kita yang paling jelas scalability-nya paling gede adalah Google sama Meta, Facebook teman-teman semua. Ya, beda sama ya X mungkin ada tapi nggak sebanyak dia ini gitu. Ya, targeting ya, the more targeted your audience, the more effective your campaign message will be. Ya, nggak mungkin kita nargetin tadi alat perah sapi ke Sudirman secara online. Bisa kita taruh iklan alat perah sapi kita spesifikin di kantor yang berada di Sudirman dan dia cuma akan kelihatan di apa namanya di area itu aja. Ya. Nah, caranya ada dua gitu, lewat behavior sama demografik. Biasanya kalau ini disebutnya psikografi ya. Bisa lewat apa namanya? Ya apa namanya kayak dia sukanya apa gitu. Kalau demografi ini kan lebih ke arah misalnya perempuan, laki-laki gitu ya dan sebagainya. Terus tinggalnya di mana, pendapatannya berapa, umurnya berapa kayak gitu. Nah, nah ini kalau behavior targeting ini adalah biasanya kita yang ngetik sendiri teman-teman semua. Misalnya Adnan mau beli full marketing ya. Kan tadi mau beli apa gitu. Saya ngetik sendiri dan keluarlah ya seperti ini. Tapi kalau push marketing demografi saya bisa nargetin orang. Ya contoh kayak misalnya mau iklanin di sini sponsor nih, sponsor Magento atau apa gitu. Ya orang yang tinggalnya di Jakarta, terus pendapatannya sekian, karena kan harganya nggak semuanya masuk ya. Terus misalnya tinggalnya di mana, kesukaannya apa. Nah muncullah iklan ini terhadap orang yang udah kita setting demografinya tadi. Kalau ini adalah tadinya sebutannya yang tadi ini adalah behavior targeting ini karena behavior kita itu pull marketing teman-teman semua. Kalau ini sebutannya push marketing kayak gitu. Oke. Nah, berikutnya adalah customer acquisition cost gitu. Berapa banyak uang yang kita keluarkan untuk mendapatkan satu customer kayak gitu ya. Nah, cara mendefinisikannya gimana? Apa yang dimaksud dengan mendapatkan customer gitu? Bisa apa? Lewat tadi dia daftar di newsletter juga dikategorikan sebagai dapetin news customer gitu. Dia bikin akun free trial juga, install up juga, apalagi bawa ke produk kayak gitu. Nah, cara ngitung CAC contoh begini, kita memperkerjakan eh, ini ya, mempekerjakan eh, satu orang digital marketer 10 juta. Terus company invest 20 juta untuk Google apa namanya Facebook Ads kayak gitu ya. Yang mana menghasilkan 100 customer baru yang beli ya. Nah, bagaimana cara ngitungnya? Nah, karena 10 juta tadi dibuat bayar siapa? Bayar pegawai, ya udah ditambahin aja gini 10 juta ditambah 20 juta totalnya 30 juta. Dibagi 100 yang udah kita dapetin, maka harga per customer per kepala itu adalah 300.000 kayak gitu. Nah, kenapa ini penting teman-teman dihitung gitu. Apa namanya? Karena kita mau lihat kemampuan kita seberapa besar tuh gitu. Karena nanti itu akan berpengaruh pada financial report kita teman-teman semua. Bisnis itu integrated nggak sendiri-sendiri ya. Bisnis itu integrated tidak sendiri-sendiri. Jadi dengan ini kita bisa lihat untuk dapetin satu customer aja 300.000 gitu. Jadi kita udah punya baseline teman-teman semua. Untuk dapetin satu customer ini berapa uang yang kita targetin untuk bisa ngiklan gitu. Nah, KPI dari digital marketer adalah nurunin CAC-nya gitu. Atau CPL-nya, cost per leads-nya. Semakin cost per leads-nya rendah, terus terus leads-nya itu hot, bukan yang cold ya. Hot itu potensial. Kalau cold itu ya udah yang penting masuk aja. Ya, itu semakin bagus. Tapi kalau semakin tiba-tiba si AC-nya gede, terus si CPL-nya gede, berarti tandanya seorang digital marketer gagal gitu.
Nah, ya ini nih, kayak gini. Ini ya overview dari channel ya gitu, dari kuantitatif ke kualitatif kayak gitu kan. Terus apa namanya, ability type-nya dari technical and soft skill ya gitu. Channel specialization-nya apa aja ya. Berikutnya ya ini eh, cara milihnya. CRM itu kan email marketing, newsletter, drip ya. Nah, scalability-nya mid, behavior-nya kalau pakai email apa CRM ini dia cenderung biayanya murah teman-teman semua. Ya, contohnya kayak gini. Nah, kita ngasih email yang kemarin kita pelajarin gimana cara ngirim email ke mereka, ke audiens kita gitu. Nah, ini drip campaigns ya. Well, kayak apa, welcome email dan sebagainya, up cross selling email, reactivation email kayak gitu. Itu murah gitu. Nah, kapan kita harus gini? Yes atau no-nya itu tergantung kita gitu. Should we invest in CRM? Ya, kalau misalnya kita mau meningkatkan customer lifetime value. Jadi kalau misalnya ya kita mau retain customer ya, kita mau memperpanjang customer kita tuh bersama kita panjang umurnya. Enggak kalau misalnya ya gitu. Customer base-nya itu kita punya customer itu kecil ya, kecil karena kita nggak mungkin bergantung hidup sama mereka doang. Dari repurchase mereka, kita harus bergantung hidup sama penjualan baru kayak gitu teman-teman semua. SEO juga sama. Kalau secara eh, short term mungkin high, tapi secara long term mungkin low kayak gitu untuk biayanya ya. Scalability-nya high karena kita bisa naruh SEO tadi di website kita semuanya. Jadi visibility kita jelas. Targetingnya behavior ya. Behavior karena orang ngetik di Google search bar ya. Iya, kalau misalnya kita punya resource untuk invest, punya front end yang bagus, punya back end yang bagus gitu, dan ini nggak menghasilkan hasil yang instan. Enggak, kalau misalnya kita butuh hasil instan, terus produknya masih baru kayak gitu ya. Berikutnya sosial media organik. Nah, sosial media organik ini kalau misalnya ya kita ya cuman rely on sama follower-follower kita aja gitu. That's why kita butuh bagaimana meningkatkan follower kita teman-teman semua. Makanya di sini scalability-nya itu rendah dan base-nya biasanya demografik karena kita kan follower kita juga udah kebagi tuh umurnya berapa, jenis kelaminnya apa, tinggalnya di mana aja. CAC-nya mungkin low, tapi ya eh, jangan harap bisa seagresif yang bayar kayak gitu ya. Nah, contoh misalnya ya kita harapannya adalah cuman komen-komen kayak gini, kayak gitu kan. Nah, kita mau memposting terus dia komen kayak gini, kayak gitu. Nah, kapan kita eh, ke SMO ya, sosial media gitu. Kalau misalnya kita mau establish credibility gitu, engage with communities and provide better customer service, ya. Enggak, jawabannya kalau misalnya kita mau cari traffic yang deras gitu, yang immediate result ya. Search engine marketing tadi yang saya tunjukin ya, sponsor ad. Ya ini scalability-nya jelas high, targetingnya behavior karena dia juga ngetik sendiri. Kalau teman-teman lihat tadi kan saya ngetik running shoes tiba-tiba ada lanjutannya. Nah, itu kan search engine marketing. Ya, salah satunya. Terus si SE-nya mid karena dia tipikalnya kalau Google itu dia pakai pay per click. Jadi kalau iklannya nggak diklik belum bayar kayak gitu. Nah, tentunya kapan pakainya? Ya kalau kamu punya duit gitu kan. Tapi kalau misalnya kalau kamu punya duit tapi produk kamu juga masih baru, orang juga belum tentu ngetik di dalam Google search bar itu. Ya, sosial media advertising ini kayak sosial media paid yang bersponsor berbayar. Kalau teman-teman sering lihat iklan yang lalu lalang di feed teman-teman, nah ini sosial media marketing gitu. Scalability-nya super high gitu karena bisa reach out ke siapa aja dan sangat-sangat targeted. Targetingnya juga demografik, kita bisa pakai demographic targeting. CSI-nya mid karena ini hitungan sebenarnya murah gitu. Dengan iklan di TV misalnya 200 juta, mungkin di sosial media mungkin kita bisa ngiklan cuma pakai 20 juta kayak gitu 10%-nya. Nah, example of paid ads kayak gini teman-teman udah pernah sering lihat. Nah, ini yang akan coba kita lakukan nanti untuk bisa coba ya. Kalau GDN ini yang teman-teman sering lihat ada banner-banner di misalnya kanal berita atau apapun seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Permisi Pak, Iya, bagaimana? Saya mau klarifikasi nih. Tadi Bapak bilang mau nyoba yang paid ads. Iya atau bukan Pak? Iya, Oh, oke Pak. Makasih. iya, tapi mungkin nggak. Soalnya paid ads ini nanti kalau misalnya mau beneran,
Kan ini harus pakai duit nih teman-teman semua. Ya, harus pakai duit. Minimal itu 20.000 sekali running iklan per hari. Ya, mungkin nanti saya akan kalau misalnya ya saya terserah gitu. Teman-teman mau coba lihat beneran apa enggak. Mungkin dalam tanda kutip kita nanti bikin grup aja gitu. 3 grup gitu biar lebih besar patungannya. Lihat running jalan iklan seminggu gitu. Tapi sebelum running bikin iklan seminggu itu mungkin kita butuh ini nih, butuh apa namanya? Kayak ini dulu ya, kayak akun dulu lah gitu. Apa yang mau kita jual dan sebagainya gitu ya. Kayak gitu. Oke, silakan yang lain kalau ada pertanyaan atau diskusi terkait dengan apa yang kita bahas. Ini saya sampaikan di awal sebelum kita masuk nanti lebih eh, dalam lagi gitu sebagai intro. Oke, makanya sekelasnya nggak saya buat lama, cukup sebentar aja. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Bapak, Ya, gimana? saya Ya, izin bertanya, Bapak. hmm. Sebenarnya ini berdasarkan pengalaman pribadi saya aja sih, Pak. Terkait promosi konten promosi. Misalnya kayak misalnya ada tugas atau saya juga pernah berjualan, itu tuh terkait konten atau promosi terkait konten-konten atau BCN ke teman-teman, itu tuh kadang kurang kurang apa ya, kurang relevan untuk menggait customer. Yang relevan itu pasti pengalaman pribadi saya, kalau misalnya jangkau konsumen itu dari mulut ke mulut, maksudnya dari teman yang sampein ke temennya itu yang efektif gitu. Nah, Hmm. gimana cara bangun brand awareness itu dari awal banget nih ya, agar nggak bergantung sama rekomendasi orang-orang aja gitu, nggak bergantung dari jaringan terdekat aja gitu, Pak. Iya, gimana cara membangun brand awareness biar nggak bergantung sama jaringan terdekat ya. Memang pada dasarnya Asia gitu, khususnya non Asia, Asia kayaknya Asia Timur termasuk deh. Kalau Asia Hispanik nggak. Secara teori memang mereka akan merujuk ya, melakukan reference kepada keluarga terdekat dan juga teman terdekat gitu. Makanya WOM atau word of mouth itu atau electronic word of mouth itu masih sangat apa namanya ya, significance kayak gitu ya, apa bahasa dari significance tuh. Ya, jadi mungkin sangat powerful lah gitu. Tapi pertanyaannya gimana caranya menghindari itu? Ya tadi ya, mau nggak mau gitu kita harus gini, membangunnya itu dia bangunnya long term ya, nggak bisa sebentar gitu, nggak bisa sebentar. Ya mungkin kalau misalnya kamu kenal sepatu misalnya baru contoh nih sepatu lokal kayak Ortus 8 atau 910 mungkin kenalnya dari mulut ke mulut dulu gitu. Tapi bagaimana Adidas membangun atau sama Nike membangun itu gitu sehingga tanpa perlu dalam tanda kutip ya gitu, tanpa perlu direkomendasiin orang gitu, selama as long as kita memang target marketnya dia dan punya duit untuk beli itu, kita nggak akan mikir kayak gitu. Nah pertanyaannya adalah gimana caranya supaya nggak bergantung gitu ya. Pastikan produk kita didengar sama orang yang tepat tadi, produk market fit. Kalau enggak ya cuman sekedar rekomendasi aja sebetulnya, ya. Karena ini bagus nih gitu, lu coba aja dulu gitu. Tapi kalau memang dia butuh produk kita gitu kan, dia butuh produk atau service kita dan didengar sama memang orang yang butuh, dia nggak akan butuh tadi namanya brand advokat ya sebutannya, advokasi brand terkait dengan ini aja lo pilih gitu. Nah, walaupun nanti at the end, kalau misalnya kita lihat di funnel marketing atau digital marketing funnel, setelah kita melakukan action, paling bawahnya itu kalau dalam teori marketing ada namanya brand advocate gitu. Pasti secara di bawah alam sadar kita, ini brand ini bagus nih, kita bakal kayak sok-sok. Makanya sering nggak ada mungkin di sini yang kayak brand ambasadornya siapa gitu. Misalnya kayak dia tuh pakainya itu terus gitu kan. Terus dia udah lu beli aja ini gitu kan gitu. Nah, biasanya itu kejadian bagi apa namanya
Kalau saya lihat kayak apa namanya ya di sosial media biasanya pakai iPhone gitu. Udah lu ngapain sih pakai Android, pakai iPhone aja gitu. Ya gitu. Misalnya kayak gitu ya gitu. Android jelek gitu. Ya gitu. Gitu. Android jelek, Android yang mana dulu nih gitu kan. Gitu. Nah, kayak gitu. Jadi biasanya kayak gitu tuh brand advokatnya kayak gitu ya. Kalau dia udah jadi die hardnya, dia mau nggak mau kan teman-teman sering lihat tuh yang tiba-tiba kayak orang tiba-tiba kayak memuja iPhone banget gitu ya kan. Ya, dibilang, "Oh, ini bagus nih gini ya, masih pakai Android" gitu. Nah, dia itu namanya brand advokat, udah sampai di level itu gitu. Nah, tapi gimana caranya nggak biar nggak bergantung sama itu ya? Mau nggak mau gitu. Itu tetap akan kita butuhkan gitu. Tapi kita butuh membangun kemandirian brand kita lewat apa? Memastikan memastikan produk sama service kita itu benar-benar dibutuhkan. Makanya tadi ada produk market fit kayak gitu. Itu palingan. Berarti Pak, saya ingin tanya lagi, kalau misalnya kita mau bikin suatu usaha nih, maksudnya usaha baru Hmm? banget, kita butuh yang namanya SS apa SEO gitu-gitu gak Pak? Maksudnya brandnya bukan brand yang kompleks gitu lah. Tentunya sekarang ya orang apa-apa nyari informasi di website ya atau di Google. Ya kita butuh portofolio di website kita gitu. Terus memperkuat trust terhadap sosial media kita, bukan scam kayak gitu. Nah, kayak gitu sih palingan. Kalau enggak orang nih ya apa nih akun apa misalnya atau website apa nih kayak gitu. Jadi orang kayak ragu gitu ya. Oke, sih Pak. Terima kasih Hmm, banyak Pak. ya. Sama kayak tadi saya bilang, ya kalau produknya baru jangan beriklan menggunakan kanal search engine marketing karena orang belum tentu akan nge-search. Jangankan nge-search, dia tahu nama produk kita aja belum tentu gitu kan. Nah, kayak gitu. Nah, itu sih palingan. Oke, yang lain silakan. Oke, kalau nggak ada saya anggap cukup sebagai pengantar ya. Sebelum kita masuk ke mungkin technical things dan kalau kalian beruntung gitu, nggak beruntung sih maksudnya. Kalau kalian nanti misalnya saya lihat bisa Jumat depan offline, ya saya akan mengadakan kuis yang lisan. Jadi pertanyaannya terserah saya. Ya semoga kalian bisa jawab sih, kayak gitu. Jadi kalau ditanya apa aja nih yang mau ditanyain, ya terserah saya gitu. Apa yang udah saya ajarin gitu. Could be anything, ya gitu. Nggak bisa jawab, nol kayak gitu aja udah. Gitu ya. Ini saya sama kok kelas kelas APDA sama APDB juga saya bilang gitu. Kita ketemu ya hari Senin, yang kelas hari Senin ketemu hari Senin, yang kelas hari Rabu ketemu hari Rabu. Kebetulan saya gabung kelasnya. Kita akan kuisnya random dan lisan, tidak tertulis. Saya akan nanya. Kalau kalian nggak bisa jawab, berarti nggak dapat nilai. Kayak gitu aja udah. As simple as that, gitu. Oke. Beruntunglah bagi kalian yang mencatat dan kurang beruntunglah bagi kalian yang tidak mencatat. Kayak begitu. Oke, kalau begitu terima kasih sudah join pada pagi hari ini. Ya, nanti saya info-info lagi ke PJ untuk nextnya seperti apa. Saya mengucapkan mohon maaf kalau ada salah. Terima kasih lagi saya ucapkan. Ya, saya tutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima kasih, Oke, Pak. terima kasih Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.